Halo semuanya, kami dari kelompok 5 Program Studi Sistem Informasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin. Jadi teman-teman, pada video kali ini saya akan memaparkan hasil penelitian kami tentang transformasi digital dalam layanan kesehatan, mulai dari latar belakang masalah, model penelitian yang kami rancang, hingga hasil analisis data dari 104 responden yang telah kami kumpulkan melalui Google Form. Baik, perkenalkan nama saya Andi Sasatra dengan NIM H071241006. Jadi, saya akan menjelaskan 3 permasalahan mendasar dalam sistem kesehatan konvensional saat ini yang melatar belakangi pentingnya transformasi digital. Yang pertama, masalah antrian fisik yang panjang. Di fasilitas kesehatan konvensional, pasien seringkali harus menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk menunggu antrean, administrasi, dan pemeriksaan. Proses tunggu yang tidak efisien ini sangat menguras energi serta mengurangi tingkat kenyamanan pasien yang sedang dalam kondisi kurang sehat. Yang kedua, keterbatasan jangkauan layanan medis. Akses ke dokter spesialis masih sangat timpang. Pasien yang tinggal di daerah terpencil kerap kesulitan mendapatkan konsultasi ahli. Selain hambatan geografis, kendala waktu juga dirasakan oleh masyarakat urban atau para pekerja yang jadwalnya itu padat yang sulit mencocokkan waktu untuk datang ke rumah sakit. Lalu yang ketiga ada rekam medis yang tidak terintegrasi. Saat ini, data rekam medis yang masih sering tersebar di berbagai klinik atau rumah sakit yang berbeda secara terpisah. Data ini menyulitkan para tenaga medis untuk mendapatkan riwayat kesehatan pasien secara utuh dan cepat, yang pada akhirnya menghambat pengambilan keputusan klinis yang akurat serta berkelanjutan. Jadi teman-teman, untuk mengukur kesiapan masyarakat tersebut, kami menyediakan kuesioner yang berisi 12 pertanyaan yang dimana kami petakan menjadi 4 konstruk utama. Yang pertama adalah TS atau Technological Support, yang dimana dalam Technological Support ini ada 3 pertanyaan yang berfokus untuk mengukur persepsi responden terhadap sebuah kualitas aplikasi, yang dimana contoh pertanyaannya itu adalah apakah aplikasinya stabil saat melakukan video call? Yang kedua, apakah aplikasinya bisa diakses selama 24 jam? Yang ketiga adalah apakah jadwal dokter bisa dilihat secara real time? Yang kedua adalah SV atau service value. Jadi teman-teman, dalam service value ini ada 3 pertanyaan juga yang dimana berfokus kepada keamanan ataupun rasa kepercayaan responden. Seperti contoh, apakah rekam medis hanya dapat dilihat oleh dokter yang merawat? Lalu, apakah platformnya sudah terverifikasi keamanan datanya? Dan juga, apakah sistem pembayarannya itu secara transparan? Yang ketiga ada TA atau Technological Adaptation, yang dimana dalam Technological Adaptation ini mengukur seberapa mudah responden mengatur fitur-fitur platform, mulai dari konsultasi jarak jauhnya, pengiriman obat dari apotek ke rumah, hingga antrian secara virtual. Yang terakhir adalah BI atau Behavioral Intention, yang dimana dalam BI ini ada 3 pertanyaan terakhir yang mengukur niat nyata, seperti apakah mereka mendukung atau mereka responden mau memberikan saran ke keluarga atau ke teman, atau bahkan menjadikan platform ini sebagai pilihan utama dalam setiap mereka mau konsultasi. Nah, hasil tersebut yang perlu kami catat adalah pertanyaan TA2 yang dimana soal pengiriman obat ke rumah ternyata memiliki loading yang sangat rendah dibandingkan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Yang dimana hasil dari analisis kami, hal tersebut itu kemungkinan karena responden kami yang dimana mayoritas itu berusia 19-20 tahun. Yang tentu itu belum terlalu familiar dengan fitur-fitur tersebut. Baik, selanjutnya adalah model kerangka berpikir. Jika kita melihat pada model kerangka berpikir, hasil pengujian berhasil membuktikan hipotesis pertama dan kedua yang kita rancang. Infrastruktur digital
atau technological support, serta jaminan keamanan data atau service value terbukti menjadi konsultasi fondasi utama yang mendorong pasien ke dalam mengadopsi efisiensi layanan, serta kontribusi gabungan dari kedua variabel independen ini mampu mempengaruhi teknologi adoption, serta hipotesis ketiga juga ikut tervalidasi di dalam model ini. Ketika pasien sudah merasakan efisiensi layanan yang nyata pada tahap teknologi adoption, hal tersebut secara positif akan langsung membangun niat perilaku mereka untuk menggunakan platform kesehatan ini secara rutin atau behavior intention. Namun, kita perlu memperhatikan temuan kritis pada jalur bagian atas yang mendapatkan tanda peringatan khusus. Hasil ini mengindikasikan bahwa infrastruktur teknologi yang bagus tidak pernah bisa secara instan menciptakan loyalitas atau niat penggunaan rutin pada pasien jika hubungannya berdiri sendiri. Infrastruktur teknologi tersebut wajib diwujudkan dalam kondisi efisiensi layanan konkret yang dirasakan langsung oleh pasien terlebih dahulu. Baru setelah itu dapat menghasilkan nilai perilaku adopsi yang kuat. Secara keseluruhan, kombinasi variabel di dalam model ini berhasil menjelaskan varian dari nilai perilaku adopsi pasien sebesar 37,1%. Perkenalkan, saya Jen Patrapeloran. Saya akan melanjutkan untuk slide kelima, yaitu profil responden. Data kami kumpulkan itu melalui Google Form pada bulan Mei 2026 dari 104 responden yang terdiri dari mahasiswa dan masyarakat di sekitar Makassar. Sebanyak 63,5% responden adalah perempuan dan kelompok usia paling dominan adalah 19 hingga 20 tahun. Generasi Z yang merupakan pengguna aktif teknologi digital. Profil ini sangat relevan dengan topik penelitian kami karena kelompok usia inilah yang paling berpotensi menjadi pengguna awal platform kesehatan digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Dwi Wahyu Ilahi Angka dengan NIM H0712410899. Pada kesempatan ini, saya akan mengevaluasi kualitas alat ukur yang kami gunakan, yaitu dengan outer loadings atau bobot indikator. Jadi, dalam PLS SCM, setiap indikator harus memiliki nilai minimal 0,70 agar dianggap valid. Dari 12 indikator yang kami gunakan, 11 indikator diantaranya lulus dengan nilai 0,789 hingga 0,866. Namun ada satu yang perlu kami perhatikan, yaitu TA2 dengan nilai loading 0,678. Ini sedikit di bawah threshold. Seperti yang sudah kita singgung tadi, ini berkaitan dengan pertanyaan pengiriman obat ke rumah yang belum familiar bagi responden usia muda. Ini menjadi catatan perbaikan untuk penelitian selanjutnya. Baik, perkenalkan saya Jonas Baka. Di sini kita masuk ke dalam AV dan Composite Reliability. Nah, selanjutnya kami mengevaluasi validitas konvergen menggunakan AV dan reliabilitas menggunakan CR. Berdasarkan kriteria Fornell dan Larker tahun 1981, AV ini harus di atas 0,5 dan CR ini harus di atas 0,7. Hasilnya, semua keempat konstruk ini memenuhi kedua kriteria. Artinya, kuesioner yang kami desain berhasil mengukur konstruk-konstruk yang dituju secara konsisten dan valid. Berikutnya adalah discriminant validity. Apakah tiap konstruk benar-benar berbeda satu sama lain? Jadi, untuk menjawabnya kami menggunakan metode HTMT dengan threshold di bawah 0,85. Dari 6 pasangan, 5 pasangan lolos. Namun ada satu temuan kritis, yaitu
pasangan TS dan TA memiliki HTMT sebesar 0,947. Ini berarti responden kami mempersepsikan pertanyaan-pertanyaan TS dan TA terlalu mirip. Kalau kita lihat kembali ke kuesioner tadi, memang ada kemiripan antara aplikasi bisa diakses 24/7 via smartphone dengan konsultasi jarak jauh yang lebih praktis. Batas antara dukungan teknologi dan adopsi teknologi terasa kabur bagi responden. Ini keterbatasan yang kami akui. Nah, mungkin sekian pembahasan dari saya. Saya serahkan ke teman saya. Oke, sekarang kita masuk ke inti analisis koefisien jalur. TS menuju ke TA itu betanya sama dengan 0,472. Itu technological support berpengaruh cukup kuat terhadap technological adoption. Semakin baik infrastruktur digital, semakin cepat masyarakat mengadopsi platform. Kemudian TS ke BI itu betanya 0,345. TS juga berpengaruh langsung terhadap niat penggunaan. Ini temuan penting, kualitas teknologinya sendiri itu paling menentukan. Kemudian SV ke BI itu betanya itu 0,233, yaitu service value. Service value itu berpengaruh positif. Responden yang merasa data medis mereka aman lebih berniat menggunakan platform. Ini selaras dengan kebijakan privasi data yang kami cantumkan dalam proposal. Kemudian TA menuju ke BI itu betanya 0,056. Ini temuan yang paling mengejutkan karena teknologi adoption itu hampir tidak berpengaruh terhadap behavioral intention. Artinya TA itu gagal menjadi mediator yang efektif. Nilai R² dari TS itu menjelaskan 31,1% variasi adopsi teknologi, dan model secara keseluruhan menjelaskan 37,1% variasi niat penggunaan. Misalnya dipengaruhi faktor lain yang belum masuk model. Baik, kita masuk di kesimpulan dan rekomendasi sebagai penutup. Nah, dalam temuan positif, instrumen penelitian kami valid dan reliable. Technological support adalah faktor yang paling dominan, baik secara langsung maupun lewat jalur adopsi. Service value, terutama aspek keamanan data, terbukti berpengaruh positif dan mendukung pentingnya kebijakan privasi data dalam proposal kami. Kemudian di dalam keterbatasan ini, TA2 perlu dikeluarkan dari model. Redaksi kuesioner TS dan TA perlu direvisi agar lebih tajam membedakan dua konstruk ini, dan TA ternyata bukan mediator yang efektif. Kita masuk di saran dan tambahan. Kita perlu tambahkan konstruk dan trust dan perceived cost untuk meningkatkan R2, perluas sampel ke kelompok usia yang lebih beragam, termasuk lansia yang sudah kami identifikasi sebagai segmen pelanggan dalam bisnis model kanvas penelitian kami. Sekian dari kelompok kami, penelitian yang sudah kami lakukan. Saya mewakili teman-teman saya ucapkan mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.